Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar-lancar aja ya sampai nanti waktunya berbuka. Sesuai judulnya, kali ini aku mau membuat budgeting April ya teman-teman. Budgeting yang bertepatan di bulan Ramadan dan mengatur keuangan selama bulan Ramadan sesuai dengan anggaran ya. Untuk di budgeting bulan April ini ada yang sedikit berubah ya teman-teman, terutama di pengeluaran giving. Dan untuk budgeting Ramadan ini aku nggak mengeluarkan pos khusus untuk takjil atau buka bersama ya teman-teman. Jadi aku hanya menambahkan anggaran untuk kategori giving aja ya. Yuk langsung aja kita mulai budgetingnya. Untuk income itu masih sama ya teman-teman, seperti bulan-bulan lalu, masih dari gaji suami. Tapi seperti biasa, maaf banget nominalnya nggak bisa aku sebutin ya. Dan untuk saving juga masih sama ya teman-teman, seperti bulan-bulan sebelumnya. Itu ada sinking fund, lalu ada saving challenge, walaupun masih yang nominal kecil-kecil ya teman-teman. Lalu ada tabungan pendidikan anak. Nah aku itu sempat bingung ya teman-teman, untuk tabungan pendidikan anak ini aku pakai tabungan emas atau tabungan yang ada di rekening aja. Tapi alhamdulillah banyak banget teman-teman yang sharing di video aku sebelumnya yang di budgeting bulan Maret tentang tabungan emas dan tabungan rekening. Dan aku itu kepengennya bisa dua-duanya ya teman-teman, tabungan emas juga dan tabungan rekening juga. Kalau tabungan emas kan bisa untuk jangka panjang gitu ya. Kalau tabungan rekening bisa kita pakai untuk dekat-dekat ini, seperti kayak masuk TK, SD kayak gitu. Tapi ini belum berjalan kok teman-teman, masih rencana aja. Semoga dimudahkan aja ya rezekinya, amin. Selanjutnya ada dana darurat, tapi untuk bulan ini dana daruratnya aku nggak isi dulu ya teman-teman. Selanjutnya untuk saving itu ada 5% dari gaji suami. Ini tuh aku jadiin kayak tabungan utama gitu ya. Aku masih pakai 5% aja teman-teman, menyesuaikan dengan pengeluaran dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada giving. Nah untuk di giving ini tuh seperti yang tadi udah aku jelaskan ya teman-teman di awal, ada pengeluaran yang harus ditambah nominalnya. Untuk sedekah juga nominalnya aku tambah ya teman-teman daripada biasanya, walaupun gak banyak. Karena di bulan Ramadan ini itu bulan yang penuh berkah ya teman-teman. Setiap orang itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya. Selanjutnya ada giving untuk orang tua. Nah kalau aku itu menjelang Ramadan ada tradisi munggahan gitu teman-teman. Jadi kita kayak ngasih sembako gitu ke orang tua. Kalau teman-teman ada nggak sih tradisi munggahan kayak aku? Lalu ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib banget kita keluarkan ya teman-teman di bulan Ramadan. Karena berhubung aku nggak punya sinking fund dana lebaran, jadi aku buat pos baru untuk pengeluaran zakat fitrah ya teman-teman. Karena aku tuh kepengennya kalau buat sinking fund lebaran itu bisa mencakup semuanya gitu loh teman-teman. Kayak untuk biaya mudik, THR, terus untuk beli baju lebaran, beli kue lebaran, dan untuk zakat fitrah juga. Jadi kayak udah satu paket gitu loh teman-teman, kita udah nggak perlu pusing lagi ya, karena udah ada sinking fund untuk dana lebaran. Dan nggak ganggu uang THR suami juga ya teman-teman, jadi uang THR-nya itu bisa digunakan untuk hal lain atau mungkin ditabung. Semoga bisa terrealisasi ya teman-teman, sinking fund dana lebaran yang aku inginkan. Semoga Allah mudahkan untuk rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya untuk kategori living itu masih sama ya teman-teman seperti bulan sebelumnya. Oh ya teman-teman, balik lagi ke soal takjil yang tadi. Kenapa aku nggak buat pos pengeluaran untuk itu? Jadi sejauh ini kalau aku ingin membeli takjil, aku biasanya pakai uang yang ada di eating out atau makan di luar ya teman-teman. Dan jikalau memang kurang, aku akan pakai uang yang ada di biaya tidak terduga ataupun di sisa budget bulanan ya. Uang yang ada di sisa budget bulanan itu memang uang yang aku kumpulkan dari sisa-sisa budget di akhir bulan ya teman-teman. Dan tujuannya memang diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang over budget ya. Dan bisa digunakan untuk membeli takjil kalau uang yang ada di eating out itu habis terpakai ya teman-teman. Kenapa sih aku nggak membuat dana khusus untuk takjil? Karena memang aku lagi menekan banget pengeluaran ya teman-teman. Lagi fokus banget ke saving karena masih banyak banget goals aku yang belum tercapai. Bukan berarti pelit terhadap diri sendiri ya teman-teman. Selagi masih bisa di backup dengan pos pengeluaran lain, kenapa enggak kan ya?
Dan pengeluaran juga kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda ya teman-teman, jadi nggak bisa disamaratakan. Setiap budgeting yang aku buat, aku nggak ada unsur ria ataupun pamer, apalagi menggurui ya teman-teman, karena jujur aku juga masih banyak banget belajar dan masih banyak banget kurangnya. Balik lagi ke budgetingnya ya teman-teman. Untuk pengeluaran BPJS di sini berbeda dari pengeluaran sebelumnya. Kalau sebelumnya itu 77.500, sekarang menjadi 72.500. Aku juga nggak tahu sih itu hitungannya gimana ya. Pas aku mau bayar, ternyata total yang harus aku bayarkan sebesar 72.500. Dan ini udah aku hitung semuanya ya teman-teman. Jadi jumlahnya itu sebesar 3.297.500 untuk budgeting di bulan April ini ya. Oh iya teman-teman, jumlah budgeting ini itu di luar dari kebutuhan suamiku ya, karena suamiku itu udah atur keuangan sendiri, jadi kayak untuk uang makan, uang bensin, uang pulsa, itu suamiku udah atur sendiri. Beralih ke halaman selanjutnya, kali ini aku mau membuat rincian pengeluaran ya teman-teman. Sebelumnya itu aku nggak pernah buat rincian pengeluaran karena menurut aku tuh ribet banget harus mencatat secara detail satu persatu apa yang kita beli dan jumlah uang yang kita keluarkan. Tapi lama-kelamaan aku malah bingung sendiri teman-teman karena uang aku tuh kemana aja dan habis untuk beli apa aja. Makanya per Maret kemarin aku memutuskan untuk membuat rincian pengeluaran teman-teman, tapi di buku terpisah gitu dan emang belum konsisten banget ya, jadi banyak banget yang masih kelewat. Tapi sekarang aku buat satu buku aja gitu teman-teman sama budgeting ini biar lebih ringkas aja ya. Dan di lembar pertama ini aku membuat 4 kolom ya teman-teman. Di kolom yang pertama itu adalah makan di luar. Jadi setiap uang yang aku keluarkan dari dana makan di luar itu akan aku catat di sini ya teman-teman, termasuk yang membeli takjil itu. Selanjutnya ada biaya tidak terduga. Ini juga sama ya teman-teman dengan penjelasan sebelumnya. Setiap dana yang aku keluarkan dari biaya tidak terduga ini akan aku catat juga di sini. Lalu ada via ATM atau transfer. Jadi setiap transaksi yang aku bayarkan via transfer juga aku catat di sini ya teman-teman. Walaupun aku bisa tracking mutasi rekeningnya lewat M-Banking, tapi ketika aku mau cross check ulang, aku nggak perlu ribet lagi untuk buka M-Banking ya teman-teman. Jadi aku langsung lihat di sini aja. Selanjutnya ada pengeluaran lainnya. Di sini itu aku akan menulis untuk pengeluaran gas, galon atau keperluan pribadi ya teman-teman. Dan aku tulis di situ tanggal, keterangan, serta jumlah ya. Contohnya di tanggal 1 April kemarin aku melakukan transaksi belanja bulanan dan BPJS, jadi ini langsung aku masukkan aja ke kolom via ATM atau transfer ya teman-teman. Lanjut ke halaman berikutnya, di sini aku juga akan mencatat rincian pengeluaran mingguan, yaitu untuk belanja mingguan ya teman-teman, seperti membeli sayur mayur. Dan di sini juga aku buat 4 kotak ya teman-teman, berarti itu adalah 4 minggu. Di situ nanti aku akan catat apa aja yang aku beli beserta dengan jumlahnya, dan nanti di bawahnya juga aku akan tulis budget, aktual, dan sisanya ya teman-teman, jikalau memang ada sisanya dari belanja mingguan itu. Semoga dengan cara ini bisa efektif ya, dan juga aku bisa konsisten untuk mencatat setiap rincian pengeluaran. Dan aku beri tanda juga di setiap kolomnya, yaitu week 1, week 2, week 3, dan week 4. Nah ini aku udah selesai ya teman-teman untuk membuat tabel rincian pengeluarannya. Lanjut lagi aku mau cash stuffing. Dan ini aku udah menyiapkan uangnya ya teman-teman. Seperti biasa untuk kontrakan, iuran sampah, wifi, dan PLN itu aku bayarkan via transfer ya. Untuk LPG dan galon ini aku satuin aja ya teman-teman, karena aku punya pecahan uang 50 ribuannya itu cuma sedikit. Untuk belanja mingguan, ini langsung aja aku masukin per minggunya itu sebesar Rp150.000 ya teman-teman. Untuk belanja bulanan dan BPJS juga aku bayarkan via transfer. Untuk dana pribadi, makan di luar, dan biaya tidak terduga, ini langsung aku masukin aja per posnya. Lalu untuk kebutuhan anak di sini aku nggak masukin ke dompet karena aku mau melakukan transaksi via transfer aja ya teman-teman untuk bulan ini. Selanjutnya, aku mau update sinking fund. Nah, untuk kebutuhan anak di sini aku isi 300.000 ya teman-teman. Jadi totalnya udah terisi semua sebanyak 500.000 atau 5 kotak. Karena niatnya aku mau pakai uang ini untuk beli baju lebaran buat anakku ya teman-teman.
Dan ini aku tandai dulu untuk ketiga kotaknya. Berarti untuk sinking fund kebutuhan anak ini udah selesai ya. Lanjut lagi untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan dapur, dan kebutuhan rumah. Langsung aja aku masukin ke bindernya. Kalau ini masih sama ya teman-teman, per bulannya aku isi 100.000. Dan gak lupa aku beri tanda juga, alhamdulillah untuk budgeting dan update sinking fund kali ini udah selesai ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu klik dan nonton video aku. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh ya bantu aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.